Shalom, selamat Sabat kepada jemaat daerah Jawa kawasan tengah. Pada Sabat ini, pelajaran rumah tangga berjudul Rumah Tangga di Mana Para Malaikat Tinggal. Ayatnya saya ambil dari Ibrani 13 ayat 2 yang berbunyi, "Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat." Kita dapat memperoleh keselamatan dari Allah di dalam rumah tangga kita. Tetapi kita harus percaya untuk itu dan hidup untuk itu, dan selamanya mempunyai iman yang tetap dan berharap kepada Allah. Larangan yang diberikan oleh sabda Allah kepada kita adalah untuk kepentingan kita. Hal itu bertujuan untuk menambah kebahagiaan keluarga kita dan semua orang yang berada di sekeliling kita. Hal ini memperluas cita rasa kita, menyucikan pertimbangan kita dan membawa damai bagi pikiran dan pada akhirnya membawa kepada kehidupan yang kekal. Malaikat-malaikat yang melayani akan suka berlama-lama di tempat kediaman kita, dengan kegembiraan membawa kabar ke surga tentang kemajuan dalam kehidupan kerohanian kita. Dan malaikat pencatat akan membuat suatu catatan yang sangat menggembirakan. Roh Kristus akan menjadi suatu pengaruh yang tetap dalam kehidupan dalam rumah tangga. Kalau pria dan wanita mau membuka hati mereka terhadap pengaruh kebenaran dan kasih yang berasal dari surga, prinsip-prinsip ini akan meluap seperti aliran air di padang belantara, menghidupkan segala sesuatu dan membawa kesegaran ke tempat yang tandus dan kering. Melalaikan agama di dalam rumah tangga atau melalaikan pendidikan anak-anak, semua itu sangat tidak berkenan dengan Allah. Kalau salah seorang anakmu sedang berada di sungai, sedang berusaha mengatasi riak yang kuat dan dalam bahaya yang hampir mati lemas, alangkah besarnya kegemparan yang akan diakibatkannya. Alangkah besarnya usaha harus dilakukan. Alangkah tekunnya doa yang harus dipersembahkan. Alangkah besarnya semangat harus ditunjukkan guna menyelamatkan hidup manusia. Apabila anak-anakmu di luar Kristus, maka jiwa mereka akan binasa. Apabila mereka bersifat kasar dan kurang sopan, suatu kehinaan terhadap nama keluarga Advent. Mereka sedang binasa tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia apabila kamu kurang hati-hati dan kurang peduli. Orang tua haruslah setiap pagi dan petang mengumpulkan anak-anak di sekelilingmu dan dalam permohonan yang penuh kerendahan hati, angkatlah hatimu kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ingat, jangan sampai anak-anakmu yang kekasih dikelilingi oleh pencobaan. Gangguan sehari-hari mengelilingi jalan orang tua dan orang muda. Mereka yang mau hidup sabar, penuh kasih sayang, dan gembira harus selalu berdoa. Hanya oleh selamanya menerima pertolongan dari Allah, kita dapat memperoleh kemenangan atas diri sendiri. Tulisan Nyonya Ellen G. White dalam buku Membina Keluarga Bahagia mengatakan, setiap rumah tangga Kristen harus mempunyai peraturan dan seharusnya lah para ibu dan bapa memberikan teladan dalam perkataan, tingkah laku dan kehidupan mereka satu dengan yang lain. Dengan mana mereka memberi contoh menjadi apakah anak-anak mereka di kemudian hari. Kesucian dalam perkataan dan keramahan yang harus selamanya dipraktekkan. Ajarlah anak-anak dan orang muda untuk menghormati dirinya sendiri, supaya jujur terhadap Allah dan setia kepada prinsip. Ajarlah juga untuk menghormati dan menurut hukum Allah. Biarlah setiap pelajaran bersifat meninggikan dan memuliakan Allah. Maka catatan yang diadakan di dalam buku-buku surga akan menjadi sedemikian rupa, sehingga engkau tidak akan malu melihatnya pada hari penghakiman. Kutipan terakhir dari buku Nasihat bagi Jemaat halaman 212 sampai 214 mengatakan,
Dengan doa yang tekun, hendaklah orang tua memagari anak-anak mereka. Mereka harus berdoa dengan penuh iman bahwa Allah akan tinggal dengan mereka dan bahwa malaikat-malaikat yang suci akan menjaga mereka dan anak-anak mereka dari kuasa iblis yang kejam. Selamat sabat, terima kasih, Tuhan memberkati.